Moments with Dana Iswara. Halo pemirsa AHA Moments, apa kabar? Dan senang sekali ketemu lagi. Kali ini tamu saya adalah tamu yang istimewa, yaitu Ibu Adinda Yeni yang sudah tinggal di Amerika Serikat lebih dari 20 tahun dan memilih profesi sebagai pengemudi taksi serta kendaraan pribadi selama sudah 10 tahun lebih. Pengalamannya banyak sekali, baik yang pahit maupun yang manis, dan menurut saya beliau adalah salah satu contoh perempuan yang inspiratif karena memilih bidang pekerjaan yang boleh dikatakan didominasi oleh kaum pria. Ya, sudah lebih dari 20 tahun di sini. Seperti tadi saya katakan, dan Mbak atau Ibu Adinda Yeni ini dikenal luas di kalangan para pelanggan maupun teman-teman koleha pengendara mobil sebagai Ibu Susan. Nah, kita temui saja langsung. Ibu Susan, apa kabar? Baik, Bu. Terima kasih sekali waktunya buat saya untuk ngobrol-ngobrol. Nah, sudah 20 tahun di sini. Sebelum memutuskan untuk menjadi pengendara taksi, itu taksi di kota mana? Di New York City, Bu. Di New York City, di Amerika Serikat. Kenapa memilih New York City? Apakah dari Indonesia waktu itu langsung mendarat memilih kota New York City? Enggak, Bu. Karena New York City itu kan tujuan wisata seluruh masyarakat dunia. Iya. Dan saya memang kebetulan hobi menyetir, dan saya hobi jalan-jalan. Maka saya mencoba untuk bagaimana caranya bisa jadi supir taksi. Oh gitu, karena bisa melihat banyak tempat-tempat di Amerika Serikat, menyalurkan hobi, tapi juga dibayar gitu ya, tidak usah mengeluarkan uang. Iya, betul, Bu. Ada syarat-syarat tertentu nggak untuk menjadi mengendarai kendaraan di Amerika Serikat? Mungkin dengan punya SIM itu sudah bisa, tetapi untuk menjadi pengemudi taksi, terutama di kota New York yang terkenal padat dan sulit gitu ya untuk bermanuver, apakah ada syarat khusus untuk itu, Bu Susan? Iya, Bu, khususnya di New York City, kita punya 5 borough yang di New York City. Jadi di setiap pengemudi taksi seperti Yellow Cab, livery ataupun supir ambulan, juga black car, termasuk Uber, Lyft dan sebagainya, disarankan untuk sekolah taksi. Oh, sekolah taksi? Ya, itu berapa lama sekolahnya? Sekolahnya sih nggak lama ya, Bu, dia 1 hari full. Terus juga kita diwajibkan untuk mengikuti beberapa kursus seperti kursus bagaimana untuk membuka dan untuk disability people, untuk orang-orang terus berkebutuhan khusus ya. Kursus ada yang khusus 6 jam, ada khusus 8 jam, dan kita harus ikut dan lulus. Meskipun ikut sekolah, kalau belum lulus harus daftar lagi Harus sampai ulang lulus. lagi, harus ulang lagi. Iya. Itu biayanya cukup mahal? Waktu itu sih masih belum mahal ya, Bu. 250, terus ada lagi beberapa kali gitu, nggak terlalu mahal. Dan setelah itu boleh mengendarai semua bentuk kendaraan umum, artinya baik itu Yellow Cab, Uber Lyft ya, dan sebagainya. Kita harus daftar ya, Bu. Daftar. Iya. Itu Bu Susan sudah punya kendaraan sendiri untuk ini? Iya, Bu, kebetulan waktu itu masih boleh kita saat itu. Kita bisa untuk beli mobil, terus juga plat numbernya juga khusus taksi ya, khusus New York City aja, dan bisa dimiliki oleh pribadi. Oh gitu. Yeah. Nah, apakah Bu Susan kemudian juga mengantarkan orang keluar dari kota New York, misalnya keluar kota, bahkan sampai ke negara bagian yang jauh-jauh gitu? Ini kan New York City adanya di pantai timur ya. Iya, Bu. Nah, itu paling jauh itu sampai mana Bu Susan pernah menyupiri? Biasanya sih kalau untuk tur-tur grup dari Jakarta gitu, itu memilih untuk tur East Coast. Itu seperti dari New York beberapa hari, terus lanjut ke Boston beberapa hari, 2-3 hari, lanjut ke Niagara Falls. Oh, luar biasa. Yang berdekatan dengan Kanada, lanjut ke Washington DC, Philadelphia, kembali lagi ke New York. Oh gitu, jadi itu diantar terus sama Bu Susan itu ke atas terus sampai sekitar bawah, balik seminggu lagi. sampai 10 hari biasanya turnya, Bu. Ya. Itu harus dengan kendaraan yang besar dong, van gitu, Tergantung minibus. pesanan, Bu.
Ada juga yang cuma berapa sekeluarga kecil gitu tapi Ada, minta Bu. diantar. Yang cuman pasangan suami istri juga ada. Oh gitu. Terus yang Aduh, 12 luar orang. biasa. Kadang juga kita bawa rombongan ya sekitar 3-4 mobil besar juga. Gitu. Sudah pernah bawa siapa saja, kalau kita istilahnya di Indonesia tuh pesohor ya, pesohor gitu dari Indonesia atau dari negara lain yang berkesan buat Yang Bu Susan? berkesan ya Bu. Ya. Dulu sebelumnya saya pernah kerja di Limousin. Kebetulan sering bawa dari New York Fashion Week. Oh, New York Fashion Iya, Week. Itu iya. tamu-tamu dari Dari Europe sama oke. sekitar Amerika. Kemudian baru-baru itu, maksudnya setelah itu mencoba untuk tamu dari Indonesia. Dari Indonesia. Sudah bawa siapa saja Bu Susan? Ada artis Bu, Artis, wah. artis seperti ya Bu Siapa? Gading Martin, nah, terus juga rombongan kemarin, rombongan Erigo, terus beberapa selegram. Telegram. Iya. Siapa tuh kira-kira Bu Susan? Selegram ada Arif Muhammad, terus ada namanya siapa Bu? Enzi Storia. Ya, Enzi Storia. Oh itu ya. Jadi Saya lupa. udah macam-macam tamunya. Kalau pejabat siapa Bu Susan yang udah pernah Jabat tuh yang seperti kemarin kan rombongan presiden berkunjung ke ibu kota ya, ke Washington DC. iya Bu, kebetulan alhamdulillah kepilih untuk jadi mendampingi iring-iringan Presiden Jokowi waktu ke Washington DC. Sempet nggak minta foto sama presiden? Alhamdulillah dapat Bu. Wah, luar biasa. Saya aja di Jakarta belum tentu bisa tuh minta foto gitu sama pas pampresnya, mungkin nggak dikasih Rezeki, Bu. kesempatan. Rezeki sekali itu, mungkin memang karena Bu Susan jadi pengemudi malah dapat rezeki itu yang nggak semua orang bisa dapat gitu. Beliau sempat ngobrol sama Bu Susan? Pak Enggak, Jokowi. Bu, karena Ketat sekali ya, pengamanannya ya. ya. Ya kami juga menyadari ya Bu ya. Tapi udah alhamdulillah udah seneng sekali. Iya, sudah bisa ikut dalam rombongan ya? Iya, Bu. Rombongan Kebetulan. beliau. Kebetulan ada 2 driver yang Oh, hanya lolos. dua. Ya, yang bisa untuk masuk Luar iring biasa sekali Bu Susan. Presiden. Karena pasti itu ketat kan, apa namanya, seleksinya untuk bisa mengantarkan presiden dari Indonesia, katakan di Amerika Serikat ini presiden dari mancanegara yang menjadi tamu presiden Amerika Serikat, itu seleksinya pasti ketat sekali. Ya alhamdulillah Bu. Ya itulah rezeki. Rezeki aja, Bu. Rezeki Bu Susan. Pengalaman yang kurang enak apa Bu Susan, dan pengalaman juga yang menyenangkan, yang lucu gitu selama jadi supir? Pengalamannya lebih banyak enaknya Bu. Oh, Jalan-jalan go. gratis. Nah ini barangkali ada yang terinspirasi untuk mengikuti jejak Bu Susan. Tapi ya Misalnya seperti kendalanya apa? juga banyak ya Bu, karena at least kita harus banyak belajar untuk mengetahui map New York City. Iya. Kita juga bawa tour harus banyak belajar masa di samping petanya, mapnya, kita iya. juga harus at least ngerti sejarah-sejarah kota New York. Betul. Jadi mengantarkan tamu itu misalnya di sini ada tempat bersejarah apa, di sini lokasi apa gitu ya, membuat perjalanan itu tidak membosankan. Kalau antar kota gitu, keluar kota New York kan perjalanannya panjang. Panjang, Bu. Kalau Bu Susan diem aja juga mungkin tamunya bosen gitu ya. Iya Bu. Jadi Bu Susan mesti belajar Belajar juga Bu. tempat-tempat yang akan dilewati ya. Kalau yang nggak enak apa Bu Susan, misalnya kayak pas lagi bawa yellow cab ya, taksi kuning itu malam-malam gitu, ada nggak misalnya yang membuat Bu Susan tuh jadi kapok atau trauma? Dulu pernah ada kejadian waktu itu malam minggu gitu Bu. Saya bawa 2 penumpang yang sudah ditentukan harus ke suatu tujuan. Udah keliling-keliling kemana-mana masih mau minta nambah kemana-mana terus gitu. Waktu itu udah jam 2 lebih ya, saya kalau weekend biasa kerja sampai pagi. Serem sekali udah dihari. Jadi ya akhirnya ya saya berdoa juga Bu, tapi kan Bu ya. Iya tentu. Akhirnya Deg-degan sekali tuh. akhirnya ya bisa berdoa, bisa keluar dari mobil saya. Bu Susan langsung minggir gitu minta keluar, atau akhirnya mereka sendiri yang bilang oke, Ya saya berhenti? bilang maaf, saya ada kerjaan yang lain. Saya bilang gitu. Saya dipanggil sama kerjaan yang lain, saya bilang gitu. Jadi sopan tapi tegas gitu ya. Iya Bu, karena kan kita nggak bisa menolak penumpang. Iya, betul. Gitu.
Jadi setelah semenjak kerja di USU saya lebih mengurangi jam kerja saya. Kalau malam minggu ya nggak seperti dulu lagi lah Bu gitu. Terus juga Belajar bela diri nggak? nggak ada Bu. Bismillah aja Bu. Aduh, luar biasa. Dan juga memilih-milih jam kerja mungkin ya. Ya lebih mengurangi jam kerja juga, terus juga kita menghindari daerah-daerah yang rawan. Daerah-daerah yang rawan. Bisa Iya. perempuan. Tapi ya bekerja di tempat yang didominasi, tempat pekerjaan didominasi oleh laki-laki, ini juga Bu Susan itu luar biasa kan, nggak banyak gitu loh yang melakukan ini. Dan Bu Susan itu melakukannya dengan ramah, dengan santai, Happy, Bu. dengan hangat gitu. Tapi sebetulnya ini adalah pekerjaan yang banyak resikonya, karena juga Bu Susan tidak pernah tahu tamu siapa yang akan dibawa dan diantar ke tempat seperti apa. Kalau pas ke tempat yang tidak aman gitu, mungkin para pemirsa YouTube pernah dengar daerah Bronx itu di New York, pas malam-malam jam 11 jam 12 malam kan Bu Susan tidak tahu ada apa di sana yang akan ditemuinya. Jadi luar biasa sekali profesi ini, dan saya salut. Bu Susan sudah melakukannya selama lebih dari 10 tahun secara konsisten dan terus masih mencintai profesi ini. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua para perempuan untuk tidak pernah terhalang oleh apapun yang ingin dilakukan di mana lapangan pekerjaan itu ada, dengan tekad dan niat yang baik. Tentunya seperti Bu Susan ini, beliau adalah salah satu contoh sukses dari perempuan yang menekuni profesi di bidang yang male dominated istilahnya. Terima kasih untuk kebersamaan pemirsa AHA Moments kali ini, dan juga terima kasih banyak Bu Susan untuk waktunya di tengah kesibukan beliau mengantar tamu-tamu. Ini kebetulan saya sedang ada di luar kota Boston, beliau tinggalnya di kota New York, jadi beliau menempuh jarak. Tadi pagi jam 3 pagi Bu Susan sudah ke Boston untuk menjemput saya dan mengantarkan saya. Kebetulan hari ini saya harus keliling-keliling jam 3 pagi loh, luar biasa. Terima kasih Bu Susan, sehat terus. Terima kasih banyak Bu. Sampai ketemu lagi. Insya Allah. Sampai ketemu pemirsa, terima kasih. AHA Moments with Dana Iswara.